Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa, para peserta Rumesu Academy, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk melanjutkan pembahasan kajian tentang membangun diri atau self development yang berbasis Al-Qur'an, yang berbasis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul di dalam kitab Al-Arba'un At-Tatwiriyah. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita pada tentang menyusun tujuan hidup ya. Hadis yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan beliau menceritakan kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, "Innaka taqdumu ala qaumin." Kamu nanti akan datang, kamu akan menemui masyarakat ahli kitabin, yang beragama ahlu kitab, yaitu beragama Yahudi atau Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Oleh karena itu, hendaknya yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah menyembah Allah azza wa jalla. Fa idza arafullah fa akhbirhum. Setelah mereka mengenal Allah, kabarkan kepada mereka annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali salat di dalam sehari dan semalam, dalam sehari semalam mereka. Fa idza fa'alu fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka telah melakukan salat, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat, telah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat, yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa idza ata'u biha, jika mereka telah mentaati kamu dalam zakat itu, fakhudh minhum ufawaqqa qaraima amwalihim, ya. Kalau sudah mentaati perintahmu untuk melakukan zakat itu, maka bimbinglah mereka dan hati-hati kamu terhadap harta-harta mereka. Qaraima amwalihim, hati-hati kamu terhadap harta mereka. Jadi jangan sampai memakan harta mereka secara zalim. Nah, teman-teman, kita akan mengambil pelajaran hidup yang sangat berharga dari hadis ini, ya. Saya coba tampilkan ya hadisnya ya. Ya, ini. Saya akan coba elaborasi hadis ini dari penjelasan penulis ya. Saya tidak akan bacakan satu-satu, biar yang penting maknanya bisa sampai kepada teman-teman ya. Jadi dalam hadis ini teman-teman, hadis ini menunjukkan sebuah nilai kehidupan bagi orang-orang yang sukses ya. Sebuah langkah yang penting untuk kita yang ingin menjadi orang yang sukses gitu. Yaitu orang yang sukses itu pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan tujuan hidup mereka. Jadi mereka orang sukses ini kalau tujuannya sudah jelas ya, mereka punya tujuan hidup. Kamu ke depan ingin jadi apa cita-citamu ke depan ya kan ya. Rencanamu ke depan ini apa saja. Dia sudah punya tujuan hidup, dan kita sudah selesai di situ ya pada pertemuan awal-awal kemarin ya. Nah, ketika sudah tujuan itu sudah dia tentukan, maka dia tidak akan pernah mengkhianati. Dia akan berusaha komitmen terhadap tujuan tersebut.
Nah, di antara bentuk komitmennya adalah yukhattituna lil wusuli laha. Dia akan merancang milestone atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini ciri orang yang betul-betul komitmen terhadap tujuannya dengan orang yang bermimpi. Nah, kalau orang yang sekedar bermimpi, dia pengen ini, pengen itu, dia punya tujuan-tujuan yang spektakuler, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, ya. Tapi kalau orang yang komitmen dengan tujuannya, dia serius untuk mencapai apa yang dia tuju dalam hidup ini, dia akan terjemahkan tujuan itu menjadi langkah-langkah yang rasional. Nah, gitu ya. Nah, dalam menyusun langkah-langkah atau milestone tersebut, dia akan tahtid yarattibuna awliyatuhum. Dia akan menerapkan skala prioritas. Ya, jadi berbagai langkah untuk mendekati tujuan tadi, ada berbagai opsi alternatif. Maka dia akan terapkan skala prioritas. Nah, skala prioritas. Nah, ini penting ini. Kalau sudah tujuan ditetapkan, nanti akan banyak alternatif. Ya, maka kita harus bisa membaca berbagai langkah, berbagai persiapan, berbagai strategi ini, mana yang sangat penting, mana yang darurat untuk mencapai tujuan itu, mana yang hanya sekedar penting, mana yang kurang penting, mana yang apalagi nggak penting gitu. Nah, ini harus ditetapkan karena hidup ini terbatas. Ya, kita ini semakin bertambah umur, itu semakin banyak tanggung jawab. Ya kan ya? Maka orang yang berakal secara alamiah, dia akan mengurangi hal-hal yang nggak penting itu, sudah otomatis. Orang yang berakal seperti itu. Karena waktu ini terbatas sekali umur ini. Ya, tidak terasa udah nikah, tidak terasa udah punya anak, ya kan? Tidak terasa udah 30 tahun, tidak terasa 30 tahun tambah 10 tahun 40 tahun. Nah, 40 tahun tadi ngapain aja ya saya nanti 40 tahun ngapa ya? Ya kan? 40 tahun itu kata para ulama kan puncaknya umur manusia gitu. Nah, jadi sudah tidak banyak waktu kita untuk bermain-main dan sudah saatnya kita mengurangi hal-hal yang nggak penting, baik itu berwujud manusia, benda, kegiatan, ya. Itu kita checklist data. Tidak penting, udah masalah ya. Ya nyun sewu gitu ya. Saya pamit gitu. Nah, kita fokus pada yang sangat penting. Baik, coba kita akan pelajari secara detail, secara rinci ya tentang pelajaran di dalam mencapai tujuan dari hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Mu'adz bin Jabal memilih Mu'adz bin Jabal untuk memikul tugas ini, yaitu tugas apa? Tugas berdakwah kepada masyarakat Yaman. Berdakwah kepada masyarakat Yaman. Nah itu. Jadi artinya apa? Untuk mencapai tujuan itu, kita perlu menjadi orang yang kompeten untuk meraih tujuan itu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya Mu'adz bin Jabal, yang dikenal sebagai seorang yang faqih, ahli fikihnya sahabat, orang yang bijaksana, orang yang sangat matang pikirannya, gitu kan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menilai Mu'adz ini kompeten membawa amanah ini. Jadi kita kalau mencapai tujuan kita, dipastikan kita ini kompeten terhadap tujuan tersebut. Makanya jangan buat tujuan yang kita tidak mungkin kompeten. Apa ya contohnya? Cita-cita pengen menjadi Raja Arab Saudi ya, padahal hidungnya pesek misalnya gitu ya. Pasti tidak mungkin lah gitu ya. Pasti ya tidak mungkin lah gitu. Jadi makanya kan di dalam menentukan tujuan kan kemarin kita jelaskan tentang SMART goal ya kan ya. Harus terukur, kemudian realistis, macam-macam itu lah. Itu tidak usah saya ulang lagi lah. Dan kita berusaha untuk kompeten terhadap tujuan tersebut. Ya, kompeten itu tidak harus ketika itu juga Anda menentukan tujuan, tapi kompeten itu Anda punya peluang berlatih, punya waktu, punya kesempatan untuk melatih diri Anda untuk bisa mencapai tujuan itu. Ya. Nah, ini penting ini, kompetensi diri. Yang kedua,
bayyana lahul jiha allati satawajjihu ilaiha. Yang kedua adalah Nabi menjelaskan kepada Mu'adz tentang lingkungan yang akan dituju oleh Mu'adz ini. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis, innaka taqdumu ala qaumi ahli kitabin. Mu'adz, nanti kamu saya utus ke Yaman ya. Di sana itu masyarakatnya agamanya ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Jadi Nabi jelaskan tentang keadaan masyarakatnya, keadaan masyarakat di tempat yang Mu'adz ini ditugaskan. Nah, ini supaya siap-siap, gitu ya, supaya Mu'adz bisa bersiap-siap lebih lagi, supaya ya lebih siap untuk menghadapi masyarakat di sana nanti. Nah, demikian kita dalam menyusun tujuan juga kita harus tahu karakteristik tujuan kita ini apa. Kita harus mempersiapkan supaya kita bisa mempersiapkan. Pengen jadi pengusaha yang jelas. Pengusaha apa? Oh, pengusaha ini. Ya, ini apa? Yang jelas. Oh, Jerman apa pengusaha kuliner itu. Kuliner yang jelas. Supaya kita tahu karakteristiknya dengan jelas. Ya, jangan global menentukan cita-cita itu. Kalau global akhirnya cuma jadi mimpi. Fokus pada satu titik tapi Anda fokus, ya kan ya. Tekuni, ya. Sehingga Anda bisa lebih siap sejak jauh hari. Nah, itu orang sukses kayak gitu. Dia memahami betul apa karakteristik cita-cita yang dia tuju. Ya, sehingga dia bisa mempersiapkan sejak dini. Yang ketiga, bayyana li Mu'adz tabi'atul jumhur alladhi sayatalaqqa bihim. Mu'adz juga mendapatkan keterangan dari Nabi SAW tentang keyakinan yang diyakini oleh masyarakat sana, mayoritas masyarakat Yaman ketika itu adalah ahlu kitab ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi mungkin saya ulangi lagi penjelasan di sini, saya ralat ya tadi. Jadi yang kedua tadi, di poin yang kedua tadi ya, di poin ini Nabi menjelaskan di mana kamu akan ditempatkan di Yaman. Ya, di Yaman dijelaskan. Dan kamu bukan cuman Nabi bilang, "Sudah kamu pergi sana, dakwah." Tapi dakwah di mana Rasulullah? Tidak tahu, silahkan. Tidak. Nabi jelas, kamu pergi ke sini. Nah, demikian juga seorang dalam menentukan tujuan ini harus jelas, gitu ya, harus jelas. Harus spesifik. Ya, jangan tujuan-tujuan atau cita-cita itu yang global. Kalau cita-citanya anak TK mungkin global tidak apa-apa. Tapi anak kuliahan masih global cita-citanya, ngapain aja. Ya, umur 20 tahun masih global cita-citanya, ente ngapain aja gitu loh. Nah, sudah saatnya Anda menfokuskan. Ya, Anda menjadi spesialis, bukan menjadi generalis. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad terangkan tentang keadaan masyarakat di sana kayak gini. Nah, ini poinnya untuk kita yang sedang mencari kesuksesan ya, yaitu seorang yang mencari kesuksesan, dia paham karakteristik tujuan dia. Nah, ya. Lalu yang ketiga adalah wada'alahul khutuwatil amal. Nabi terangkan tentang pedoman SOP-nya. SOP bahasa kita ya. Standar operasional. Nabi terangkan langkah-langkah, tahapan-tahapan nanti di sana ngapain aja diterangkan. Jadi cara kerjanya gimana diterangkan. Yaitu apa? Ad-da'watut tauhid. Yang pertama kamu dakwahkan tauhid dulu. Pastikan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meyakini itu. Tujuh fokus aja dulu ke situ dakwah yang pertama. Nah, setelah mereka bertauhid, ajak mereka sholat 5 waktu. Ya, setelah 5 waktu ajak mereka untuk zakat dan seterusnya. Jadi yang pertama kali tahapan yang langkah-langkah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam briefing kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah dakwah tauhid. Nah, dan kita perhatikan di sini, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan aulawiyat, skala prioritas. Ya, Mu'adz bin Jabal tidak banyak waktu di Yaman. Makanya skala prioritas ini sudah keniscayaan untuk diterapkan. Dakwah pertama adalah tauhid. Ini adalah prioritas.
Kenapa? Karena dengan tauhidnya baik, maka akan ajaran Islam yang lain, ya, dan juga akan mempengaruhi perilaku, iman dan sebagainya, itu akan menjadi baik. Jadi yang pertama didakwahkan tauhid dulu, hal yang paling prioritas dulu. Nah, ini penting bagi orang yang mencari kesuksesan juga adalah menetapkan langkah-langkah. Itu adalah pilihlah, utamakanlah langkah-langkah yang prioritas. Ya kan ya? Langkah-langkah yang prioritas. Ya, jadi silakan introspeksi. Anda punya cita-cita apa? Ya, terus habis itu di checklist sekarang menuju cita-cita itu apa yang sudah Anda lakukan. Itu 2, 3, 4. Nah, dari sekian yang Anda lakukan ini, atau dari sekian strategi yang sudah Anda upayakan, Anda evaluasi. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang mengganggu, yang toksik. Nah, yang ganggu, yang ini dibuang. Bahkan ketika ada yang penting mengalahkan yang sangat penting, yang penting dibuang dulu. Fokuskan kepada yang sangat penting. Fokus. Nah, gitu kalau menjadi orang yang sukses seperti itu. Gitu ya. Terus yang kelima, ratib lahu aulawiyatil amal. Nah, disusun langkah yang terpenting tadi ya, yang langkah yang terpenting yaitu fatauhid huwal aulawiyatil aham. Tauhid merupakan perkara yang prioritas, yang harus diutamakan di dalam dakwahnya si Mu'adz bin Jabal tadi. Inilah teman-teman ya, pelajaran ya tentang menyusun langkah, strategi ya, menyusun strategi untuk mencapai tujuan hidup kita. Ya, jadi yang pertama dipastikan kita orang yang kompeten seperti Nabi SAW memilih Mu'adz bin Jabal memikul amanah dakwah ke Yaman karena Nabi memandang Mu'adz adalah orang yang sangat kompeten. Kemudian yang kedua adalah tujuan ini harus jelas. Tujuan ini jangan sampai global. Makanya Nabi bilang, kamu akan diutus ke Yaman, kamu akan pergi ke Yaman. Jelas. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengetahui karakteristik tujuan kita dengan baik. Makanya Rasulullah SAW sampaikan ke Mu'adz, kamu ini akan datang ke Yaman, di situ masyarakatnya beragama ahli kitab, ya, beragama Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya adalah tentukan prioritas dalam langkah-langkah Anda. Ya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan bahwa yang pertama kamu dakwahkan ke mereka adalah tauhid dulu sebelum yang lain. Tauhid dulu. Nah, seperti inilah perilaku orang-orang yang sukses. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, penulis di sini kemudian mengklasifikasi ya langkah-langkah seseorang, langkah-langkah manusia di dalam mencapai tujuan itu menjadi sejumlah tahapan ya, atau 4 klasifikasi. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah al-murabba'ut tawari. Nah, yang ini ya, murabba'ut tawari, yaitu darurat. Tawari itu darurat. Al-murabba'un muhimun wa ajil. Murabba' tawari itu apa? Ini maksudnya adalah langkah-langkah, strategi, persiapan menuju tujuan ini yang teranggap darurat itu yang seperti apa? Yaitu yang muhimun dan ajilun. Ya, yaitu penting, ya kan? Muhimun penting dan segera. Ya, penting segera. Oke. Indikatornya, strategi yang darurat itu apa? Yang penting dan segera. Nah, contohnya ya, pengalaman yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Dijelaskan di sini, kaifa kana halu Mu'adz radhiyallahu anhu indama amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisafar al-Yaman, fa hadhihi halatun tari'ah wa muhimmah, fa alaihi an yasta'idda bizat war rahilah.
ketika Mu'adz mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW untuk safar ke Yaman. Maka safar ke Yaman ini menjadi apa? Kegiatan yang paling penting, yang darurat. Ini perintah Nabi langsung kepada personal yang tertentu gitu kan. Dari Rasulullah langsung. Wah, ini berarti penting dan segera. Kalau penting dan segera berarti darurat. Ya. Fa'alaihi an yasta'idda bizzat warrahilah. Oleh karena itu, Mu'adz ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk pergi ke Yaman, beliau langsung menyiapkan perbekalan. Wa an la yanshagila bi isti'dadil fikri wal qa'di wal fiqhi. Dan ketika itu Nabi Mu'adz bin Jabal bukan lagi siap-siap tentang ilmunya, skill, apalagi ya, latihan dakwah, public speaking, latihan ceramah dulu, tidak ada. Itu persiapan tentang kompetensi lah. Ya, begitu dapat perintah itu langsung persiapannya ya, persiapan yang penting dan segera nih. Kendaraannya disiapkan, perbekalannya disiapkan itu. Nah, kata penulis di sini, wala yansha'u an la yansha'u bi isti'dadil fikri. Bukan lagi siap-siap tentang kompetensi. Dapat perintah dari Rasulullah, baru ikut pelatihan public speaking. Ya, dapat tugas berdakwah, ya, padahal ini sudah darurat gitu kan. Baru latihan ini. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, jadi artinya jangan Anda berlatih membekali diri Anda dengan kompetensi-kompetensi yang relevan dengan tujuan itu mendadak gitu, mendadak. Nah, itu ya, itu penting tapi tidak segera. Nah, yang penting dan segera ini nih, persiapkan perbekalan untuk safar ke Yaman. Nah, baik, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang muhimun wa ghairu ajilun. Ini yang kedua, yang tidak darurat ya. Kalau ini yang tadi darurat kan, kalau ini di bawahnya darurat, jadi sekedar penting. Nah, pentingnya di sini kalau yang ketiga tadi ya, oke. Darurat, yang kedua adalah penting. Nah, indikator pentingnya apa? Yaitu penting, tapi tidak segera. Artinya tidak segera di saat itu juga. Nah, tapi dia penting gitu loh. Apa itu? Itu seperti disampaikan oleh penulis tadi, penulis buku ini ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ikhtara Mu'adz radhiyallahu anhu ba'da an i'tana bihi aqdiyan wa akhlaqiyan wa fiqhiyan wa hayya'a lahu lid-da'wah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Mu'adz ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan Mu'adz untuk berkompeten memikul dakwah di Yaman. Nabi siapkan akidahnya kayak gimana, akhlaknya Nabi didik, Nabi bina, kemampuan fikihnya Nabi didik, Nabi bina. Nah, itu sudah selesai. Makanya Nabi berani menyampaikan perintah ini kepada Mu'adz. Nah, itu adalah yang penting tapi tidak segera. Artinya tidak bisa sehari semalam dipersiapkan. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Jadi orang yang sukses itu dia terampil dalam mengklasifikasi kegiatan dalam kehidupannya itu, mana yang darurat, mana yang penting. Nah, yang darurat itu yang penting dan segera ketika ini berkaitan dengan tujuannya ya. Ini tujuan itu ada jangka panjang, ada yang saat ini, ada yang jangka pendek gitu kan. Nah, tinggal diterapkan saja klasifikasi ini. Dia terampil dalam menetapkan mana yang darurat, mana yang penting. Yang daruratnya penting dan segera. Yang penting itu adalah penting tapi tidak segera. Artinya dia butuh waktu yang cukup lama, yang panjang, yang banyak untuk bisa membekali hal tersebut. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi jangan sampai ya kita punya cita-cita tertentu, ya kan? Atau seseorang
akan menghadapi situasi tertentu, tapi dia baru persiapan ya ketika itu. Contoh sederhananya ya. Contoh sederhananya misalnya ya, dia punya gaji tetap misalnya, yang cukup tinggi. Misalnya gitu ya. Orang yang berpikir, orang yang matang pikirannya, ketika dia punya income yang cukup, ya sisa-sisa gitu ya, maka sisanya ini bukan untuk kemudian membeli kebutuhan yang sekunder berlebihan sampai pada tersier gitu ya, yang berlebihan, tapi dia berusaha untuk bikin investasikan kepada pemasuk sumber yang lain, supaya nanti ketika pekerjaan ini sudah hilang misalnya gitu kan, namanya pekerjaan itu kan tidak ada yang abadi lah ya, dia punya pemasukan dari arah yang lain. Nah jadi ini dipikirkan itu loh, itu yang perlu dipikirkan dalam waktu yang jangka panjang. Ini penting tapi tidak bisa segera ya, penting tapi tidak bisa segera. Jangan sampai ketika dipecat atau selesai kontrak atau apa, terjadi apa, naudzubillah min dzalik, terus kemudian dia baru kelabakan, aduh duitnya sentek apa, tidak ada apa-apa. Nah, baru siap-siap belajar tentang bisnis, baru siap-siap ketika itu. Ya itu pun belajarnya pakai video-video pendek-pendek di Instagram atau potongan-potongan podcast pembisnis atau pelaku bisnis gitu kan. Habis itu biasanya langsung buka usaha, kan enggak? Ya gitu kan? Ini berarti yang penting tapi tidak segera, artinya tidak bisa dilakukan seketika itu juga. Kemudian yang ketiga, tahapan ataupun klasifikasi yang di bawahnya adalah murabba'ul waham. Waham apa ya bahasanya ya? Bahasa Indonesianya waham itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara tekstual, waham itu praduga lemah ya. Tapi kayaknya kurang relevan ya. Berarti kita terjemahkan saja kurang penting ya. Kurang penting. Nah, jadi kelas yang ketiga adalah kurang penting. Nah, apa itu kurang penting? Nah, kurang penting ini adalah dia tidak penting. Wa'ajilun tapi segera. Ada yang kayak gini ya, udah nggak penting, nyela-nyela segera lagi. Nah ini jangan kayak gini, harus di skip. Berarti apa ini? Kalau melihat dari indikator ya, ini pengganggu. Nah baca pengganggu, sudah nggak penting, pengen segera lagi. Nah ini hal-hal yang seperti ini kita skip. Nah, contohnya adalah Mu'adz bin Jabal. Kisah Mu'adz bin Jabal itu ketika beliau sedang mempersiapkan perbekalan untuk safar ke Yaman, da'ahu jarahu. Tetangganya ngundang Mu'adz litanawulil ghada. Tetangganya ngundang Mu'adz untuk makan. Lagi siap-siap safar ke Yaman malah diundang makan. Nah, gitu ya. Fahada amrun ajil. Ya, ini undangan makan ini amrun ajil. Perkara yang segera datang, yang ketika itu ada, ya kan? Li'anna waqtal ghada qad han, karena makan siang memang sudah, waktu makan siang ketika itu sudah tiba. Walakinnahu ghairu muhimmun li Mu'adz, tapi bagi Mu'adz itu nggak penting. Alladzi yaqumu bi tajhizi rahilatihi lisafar, yang sedang mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk safar. Nah kayak gini nih ya kan? Jadi diajak makan padahal sudah genting mau berangkat safar. Ini dulu lah, ngangkring dulu, bakso dulu gitu. Nah berarti ini nggak penting tapi segera. Nah nggak penting ini segera. Contoh yang lain apa misalnya? Teman-teman yang sudah nikah, sudah seharian kerja misalnya ya, malam hari waktu untuk keluarga ya, menjelang tidur pada isya atau pada maghrib, waktu untuk keluarga. Nah tiba-tiba ada telepon lagi nih, telepon rekan kerja, telepon atau bisa bos kantor telepon sekalian ya. Maka apa? Nggak penting ini.
di luar jam kerja, tak penting. Yang penting istri, ajak ngobrol istri, ajak main anak, ajari anak. Ya gitu. Karena kalau kita tidak seperti itu, habis waktu kita akan banyak hak yang kita tidak bisa tunaikan dengan baik. Hidup kita menjadi tidak seimbang nanti, ya kan? Nah, ini contoh yang nggak penting tapi segera. Ini harus di checklist, harus di cut, harus dijauhi. Terus yang terakhir itu adalah murabba'ud doya. Doya itu adalah ghairu muhimun wa ghairu ajil. Ini adalah apa ya, kalau pengganggu ya? Bukan. Ya bisa pengganggu juga, tapi saya istilahkan dengan kalau doya itu artinya kesia-siaan ya. Oke, kita terjemahkan saja sesuai dengan makna katanya ya, kesia-siaan. Yaitu apa? Yaitu perkara yang tidak penting tapi tidak segera. Tidak penting dan dia tidak segera. Nah, tidak penting tidak segera. Jadi ada yang penting nyelak-nyelake ya kan ya, mengganggu di waktu itu juga. Ada yang tidak penting tapi tidak segera. Dia dalam mengganggu langkah kita mencapai tujuan itu pelan-pelan gitu kan ya. Akumulasi dari waktu yang kita sia-siakan lalu akan mengganggu, akan menjadi benteng penghambat yang sangat besar kita menuju tujuan kita. Nah, ini hati-hati nih. Contohnya misalnya di sini dibayangkan oleh penulis ya kan ya. Hal natasawwar, apakah mungkin terjadi anna Mu'ad, bahwa Mu'ad itu yumkinu an yanshaghila bitazini fursihi isti'dadan lisafar, ketika mendapatkan perintah dari Nabi SAW untuk safar ke Yaman, mungkinkah, apakah terbayang bagi kita Mu'ad bin Jabal ketika itu apa ya, memperindah kudanya gitu. Kudanya dikasih vitamin dulu, diajari lari dulu, habis waktunya nih. Fazina laisat muhimmah wa ghairu ajil. Maka yang namanya aksesoris kudanya harus seperti ini macam-macam, kamu nggak begitu penting ketika itu ya. Tapi tidak segera, dia prosesnya namanya tazyin, itu kan proses ya, memperindah kudanya, seperti meningkatkan skill kudanya, meningkatkan vitamin kudanya ya kan ya. Kesehatan kudanya ini kan nggak penting tapi dia pelan-pelan mengganggunya, itu waktunya lama. Nah itu ya. Dan tentu saja fala yumkinu lahu radhiyallahu anhu an yaf'ala dzalik, maka tidak mungkin Mu'ad radhiyallahu anhu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Baik, nah di sini penulis menyampaikan contoh yang relevan di zaman ini. Nah, contoh relevan di zaman ini, terutama bagi para mahasiswa, insya Allah paham atau mengalami, ya, atau mantan mahasiswa ya, atau lulusan ya. Di sini beliau menyampaikan tentang apa? Penuntut ilmu, para mahasiswa yang kebiasaannya itu SKS, sistem kebut semalam. Nah, ini contoh orang yang tidak menerapkan strategi ya, menuju tujuan yang realistis atau terukur. Tidak pernah belajar, tidak pernah masuk kuliah, ya, kemudian begitu ujian baru belajar, malam ujian baru belajar. Nah ini adalah contoh perilaku yang tidak mengikuti standar ini tadi gitu. Seharusnya kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, nilai-nilai yang kita ambil di sini, orang yang mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang bijaksana, dia akan menyiapkan itu sejak jauh hari. Karena yang namanya memahami pelajaran, menguasai pelajaran tidak bisa segera. Ini adalah penting tapi nggak bisa segera. Dia muhimun ghairu ajil kan? Dia penting nggak bisa segera. Oh berarti saya butuh waktu yang lebih panjang lagi. Apakah 1 bulan sebelumnya, ataukah 2 bulan sebelumnya, atau semester sebelumnya sudah mulai siap-siap. Nah gitu. Jangan kelabakan ketika itu juga. Nah gitu ya. Nah itu contoh yang lain yang lebih relevan apa ya? Apa ya contohnya?
Contohnya nikah misalnya, nikah. Ya. Nikah ini juga perlu persiapan. Ada persiapan yang ajil, ada yang ghairu ajil. Kalau kita ambil tujuan di sini, saya buat papan tulis yang baru. Ya, misalnya ada sebuah tujuan hidup, yaitu nikah. Ya. Nah, menuju nikah ini kan ada tadi kita terapkan klasifikasi 4 klasifikasi tadi. Ya. Ada yang penting. Nah, untuk bisa sampai ke nikah ini, bentar. Saya buat skemanya di sini aja biar luas. Ini ada yang penting segera, PS. Penting tidak segera, PTS. Ada pengganggu, toksik. Apalagi? Terakhir tadi ada sia-sia. Sia-sia itu SS aja ya. Nah, gitu. Nah, bagi yang menuju ini semuanya menuju ke sini nih. Semuanya berkaitan dengan ini. Nikah ya. Teman-teman checklist di sini. Yang nggak penting, yang penting ya. Penting segera. Nah, ini berikan perhatian lebih. Penting tidak segera, berikan perhatian, tapi sesuai dengan karakteristiknya. Oh, dia tidak bisa disegerakan. Dia butuh waktu. Kemudian yang pengganggu toksik ini silang, dijauhi. Apalagi yang sia-sia. Ini sia-sia ini yang toksik ini apa? Dia nggak penting tapi segera. Terjadi saat itu juga. Kalau yang sia-sia ini adalah penting tapi tidak penting tapi tidak segera. Dia merusak perlahan. Nah, contohnya kalau dalam nikah penting segera apa misalnya? Penting segera misalnya apa? Begitu sudah dapat jodoh, yang jelas jodoh ya. Kalau jodoh itu maksudnya penting atau nggak penting? Penting jelas. Maksudnya pentingnya segera atau tidak segera? Ya, itu maksudnya penting tidak segera ya. Dari jodoh. Nah, kalau udah dapat jodoh nih, udah dapat jodoh. Maka langkah selanjutnya yang segera dilakukan, tahapan selanjutnya yang perlu segera dilakukan dan itu penting adalah apa? Anda ngurus surat pernikahannya. Urus dulu. Nah, ya. Urus surat pernikahannya. Habis itu kalau sudah buat musyawarah ya, kapan menentukan tanggalnya ya kan ya. Tapi sebenarnya sebelum itu sudah selesai sih ya. Musyawarah sudah selesai ya, urus persyaratan nikahnya. Habis itu catering macam-macam ya kan ya, undangan ya, itu. Tapi yang paling penting ya legalitasnya itu. Ya kan ya, disusun. Maharnya disiapkan. Penting yang tidak segera, penting tapi tidak segera, tidak bisa disegerakan ketika itu apa? Ilmu tentang nikah. Jangan sampai ketika malam akad, ya kan, Anda sibuk, semestinya Anda ini akan direpotkan dengan persiapan apa? Gebyok lah, rias, apalagi catering, undangan. Beberapa hari menjelang pernikahan Anda baru belajar tentang pernikahan, Anda baru daftar di rumah iso apa itu? Biro jodoh, kelas pernikahan. Nah, itu kata ya. Setidaknya Anda sudah punya skill tentang menghadapi istri ketika ngambek kayak apa gitu loh. Udah tahu gitu. Ya kan? Udah, kalau Anda bisa menghadapi istri ketika ngambek, insya Allah ilmu yang lain gampang masuk tuh. Nah, tentang istri itu gampang. Intinya di situ awalnya. Gitu ya. Ini perlu persiapan ini. Gak cuma teori, tapi praktek juga. Ya, gimana ya prakteknya yang punya istri? Ya kalau Anda ketemu sama teman-teman Anda ngambekan tuh alhamdulillah gitulah. Latihan saya nih. Atau punya adik perempuan ya kan, atau keluarga gitu kan ya. Nah, ini kan butuh waktu kayak gini. Nah, yang seperti ini jangan Anda dadakan. Nah, seperti itu ya kalau menikah. Perlu diklasifikasi di langkah-langkah yang ada di sekitar tujuan Anda itu. Yang paling penting segera,
disegerakan. Yang penting tidak segera, jangan Anda sikapi terlalu terburu-buru, itu butuh waktu. Yang tidak penting dan dia nyelak-nyelak ke segera, langsung di checklist aja. Yang tidak penting tapi pelan-pelan dia akan menghambat, di checklist juga. Jadi fokuskan kepada yang penting segera, penting tidak segera. Ya. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Ayo. Oh ya. Pertanyaan dari Ummu Unais ya. Afwan Ustadz, izin bertanya, cara menghilangkan pemikiran terburu-buru dalam mencapai tujuan kita. Karena dengan terburu-buru jadi cepat lelah, kadang hampir putus asa. Ya ini caranya, cara menghilangkan pikiran buru-buru gimana Ummu Unais? Caranya adalah belajar dari pengalaman Anda sendiri ya. Belajar dari pengalaman kita sendiri, yaitu ternyata berpikir terburu-buru itu, bersikap terburu-buru itu melelahkan. Nah, ini nih. Pengalaman ini obat yang sangat manjur. Oh, ternyata ya. Sikap buru-buru itu melelahkan ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sikap buru-buru itu adalah perilaku setan. Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaiton wal anatu minallah. Sikap buru-buru itu dari setan. Adapun sikap yang tenang itu dari Allah. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk bersikap tenang, ya, maka kita dapat pahala. Itu dicintai oleh Allah. Sikap terburu-buru, nah ini yang dibenci. Ya kan, ini yang dibenci. Ini sikapnya setan. Supaya kita tidak terburu-buru, bagaimana kita bisa siapkan segala sesuatunya sematang mungkin. Nah, ya, caranya bagaimana? Mana yang penting segera, mana yang penting tidak segera, itu silakan disikapi seperti karakteristik perkara penting itu. Nah, sehingga kita akan lebih siap untuk melakukan sesuatu ketika tiba waktunya. Nah, jadi tenang. Walaupun misalnya suatu apa ya? Suatu hal itu memang menuntut kita untuk terburu-buru. Orang yang mengamalkan hadis tadi, ya kan, ketika dia tahu bahwasanya terburu-buru ini adalah sikapnya setan, dia akan tetap tenang gitu ya. Kalau bagi bapak-bapak agak mudah sih seperti ini ya, tapi kan bagi ibu butuh latihan ya, gitu. Penting tenang gitu. Bukan nggak ngapa-ngapain, bukan tenang ini juga bukan berarti ini kereta udah mau berangkat itu tidur, tenang gitu ya. Nanti beli tiket lagi kayak gitu, bukan gitu maksudnya. Itu juga, itu namanya konyol ya, bukan ketenangan yang bijaksana. Ini tenang yang bijaksana, artinya sudah dipersiapkan sejauh hari gitu, sehingga dia tenang gitu ya. Dari Mbak Isti Wulandari, bagaimana menghilangkan sifat setengah-setengah dan gampang bosan ya. Caranya sedikit demi sedikit. Anda punya tujuan apa, lalu kemudian tujuan itu dicapai, tapi dengan pelan-pelan tapi konsisten. Langkah-langkahnya itu sesuai kemampuan Anda tapi konsisten. Nah, gitu ya. Terus kalau datang bosan gimana? Ya, kalau datang bosan ya healing lah, gitulah ya. Kalau bosan ya healing. Kayak Nabi mengatakan apa? Inna likulli nafsin fatroh ya. Likulli sirwatin fatroh gitu ya. Setiap kondisi itu ada masa-masa futur. Ya, setiap orang itu pasti punya masa-masa futur, masa-masa bosan. Ya kan? Dan sebaliknya, setiap momentum itu pasti ada masa-masa kita semangat. Jadi ini adalah sesuatu yang manusiawi ya Mbak Isti. Nah, tinggal solusinya gimana ketika kita sedang futur. Faman kana fatratuhu, siapa yang masa futurnya masih di dalam apa?
di dalam aturan Allah, dalam kewajiban-kewajiban Allah, maka dia orang faqad aflaha, dia orang yang sukses. Tapi siapa yang futurnya kemudian menyebabkan dia keluar dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, maka dia telah merugi. Nah, jadi ketika kita sedang bosan, sedang futur, ya kan, langkah kita adalah yang pertama tadi, lakukan dengan sedikit demi sedikit, jangan langsung kebiak-uyah sistem SKS tadi, sedikit demi sedikit. Yang kedua adalah ketika kita sedang nggak mood, kurang mood, maka fokuskan langkah-langkah Anda itu kepada langkah-langkah yang primer, yang sangat penting, langkah-langkah yang primer, yang pelengkap-pelengkap, ya kan ya, atau yang penting tapi tahapannya di bawah yang sangat penting, maka nanti dulu ya, karena fokusin dulu yang ini memang tidak bisa ditinggalin. Ya, seperti arahan Nabi SAW tadi, ketika futurnya dia fokusnya di yang wajib-wajib, maka dia akan beruntung, ya kan? Artinya apa? Ya, sholat wajib tetap dijalankan, ya kan? Kalau itu puasa, pas puasa ya berarti puasa Ramadan dia jalankan, maka dia akan beruntung. Tapi dia lagi nggak mood sholat sunnah, nggak mood sholat duha, ya kan ya, lagi nggak mood puasa sunnah misalnya gitu, nggak apa-apa. Ketika lagi futur nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang wajib ini ditinggalkan. Nah, fokus yang wajib. Kalau sampai futurnya wajibnya ditinggalkan, jilbabnya dikurangi, bahkan ditanggalkan misalnya, nah ini yang celaka. Jadi kita tidak apa-apa futur, tapi jangan lama-lama juga futurnya, setiap hari futur. A'udzubillah, ya kan ya, setiap hari tidak pernah sholat sunnah ya, ini berarti masalah ini bukan lagi apa ya, sesuatu hal yang manusiawi lagi ini ya. Nah, tapi kalau sesekali kadang-kadang seperti itu, ini tidak apa-apa, tapi tetap yang wajib. Silakan Anda ketika bosan bisa memilih yang paling penting apa dulu lah. Nanti kalau yang pelengkap nanti kalau ketika sudah mood yang udah baik itu. Kemudian juga cari suasana baru, ya kan ya. Nabi SAW kadang-kadang kan healing sama istrinya, balapan lari gitu kan ya. Seperti itu. Silahkan. Nah, untuk mencari suasana yang baru, merefresh pikiran. Karena manusia memang akan bosan dengan kegiatan yang itu-itu aja. Baik, dari pertanyaan dari Mas Risang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan menunda-nunda sesuatu? Kadang terbesit, alah masih ada hari esok. Nah, ini senjatanya iblis itu menunda-nunda. Nah, ya. Jadi ini dipahami Mas Risang, bahwa senjatanya iblis itu menunda-nunda. At-taswifu junudun min junudil iblis, kata para ulama. Menunda-nunda itu adalah senjata di antara senjata-senjatanya iblis. Ya. Kemudian yang kedua, belajar dari pengalaman. Kebiasaan menunda-nunda itu akhirnya apa? Yang ditunda-tunda biasanya akhirnya tidak tercapai. Kenapa? Kalau udah ditunda-tunda, nanti kemudian esok harinya sudah punya kegiatan yang baru, akhirnya apa? Tidak dilakukan. Yang kemarin katanya besok aja deh, akhirnya tidak dilakukan. Lupa, manusia itu pelupa. Makanul khoto'i wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita sering nunda-nunda nih biasanya terus lupa. Terus kalau udah lupa, akhirnya ditinggalkan, habis momennya. Nah, jadinya sia-sia, jadinya penyesalan. Menunda-nunda ini bisa memunculkan penyesalan. Jadi jangan ditunda-tunda. Terus yang ketiga, supaya kita tidak menunda-nunda ya. Supaya kita tidak menunda-nunda. Amal kebaikan itu diperintahkan kepada kita oleh Allah SWT untuk disegerakan, bukan ditunda-tunda. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi perintahnya segera. Ya kan ya, Nabi mengatakan juga, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai anak-anak muda,
Kalian yang sudah siap nikah, segeralah menikah, segera. Jangan tunda-tunda nikah, kok tunda-tunda. Nanti dulu, nanti karirnya dulu. Nanti kalau udah selesai S3. Ya, ada kesempatan nikah aja. Jangan khawatir pernikahan Anda akan mengganggu studi Anda, mengganggu bisnis. Enggak. Saya perhatikan orang-orang yang menikah sambil studi itu sukses-sukses kok, gitu kan ya. Justru skripsinya dibantu sama istrinya, gitu kan ya. Tesisnya dibantu sama istrinya, gitu kan ya. Iya, enggak mengganggu gitu. Karena pernikahan itu ibadah kok dibilang mengganggu. Jangan sampai kita menganggap pernikahan ini toksik. Naudzubillah, ini ibadah yang besar. Nikah aja. Jangan tunda-tunda. Nah, ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu Allah perintahkan untuk segera. Nabi perintahkan untuk segera. Demikian ya, Mas Rizal, semoga bisa dipahami. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, cukup ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, betul-betul bisa menguatkan kita untuk semakin memperbaiki diri kita nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.